Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, tema 3. Saya akan mempresentasikan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama asli Joko Said, lahir sekitar tahun 1940 Masehi dari pasangan Arya Wilwatikta yang merupakan anak dari Ronggo Lawe. Arya Wilwatikta diketahui telah memeluk agama Islam, namun ia juga dikenal sangat taklid kepada pemerintah pusat Majapahit yang menganut agama Siwa Buddha. Arya Wilwatikta menerapkan pajak yang tinggi pada rakyatnya. Joko Said tidak setuju dan membangkang pada kebijakan yang dikeluarkan ayahnya. Pembangkangan Joko Said terhadap ayahnya semakin mencapai puncaknya ketika ia membongkar lumbang kedipaten dan bagikan pada padi yang ada di dalam lambung kepada rakyat Tuban yang sangat itu dalam keadaan kelaparan akibat kemarau panjang. Akibat tindakannya, ayah kemudian menyidang Joko Said dan menanyakan alasan yang ia perbuat. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Joko Said dengan mengutarakan kebijakan ayahnya yang menumpuk makanan sementara rakyatnya hidup miskin dan kelaparan. Setelah diusir dari istana Kedipaten, Joko Said berubah menjadi seorang perampok yang terkenal dan diakui di kawasan Jawa Timur dalam melakukan perampokan. Joko Said memilih targetnya yang orang-orang yang kaya, namun tak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Dari hasil rampoknya tersebut, ia membagi-bagikan harta yang ia dapat kepada orang-orang miskin. Diperkirakan ketika masa-masa merampok inilah ia kemudian digelari Langko Jaya, yang berarti perampok budiman. Semuanya berubah ketika Joko Said bertemu dengan Sunan Bonang atau Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonanglah yang menyadarkan Joko Said dari perbuatan buruknya mencampur aduk antara yang hak dengan sesuatu yang batil dan menyuruhnya berhenti merampok. Joko Said kemudian berguru kepada Sunan Bonang dan akhirnya menjadi ulama yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup sampai 100 tahun. Ini berarti beliau hidup pada masa akhir kerajaan Majapahit, yaitu 1478. Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, dan bahkan pada zaman kerajaan Pajang, awal kerajaan Mataram Islam. Ada yang menyebutkan bahwa beliau hidup di zaman Kesultanan Cirebon dan bermukim di desa Kalijaga dalam kisah pendirian kerajaan Pajang oleh Jaka Tengkir dan kerajaan Mataram. Namanya tak lagi disebut. Sunan Kalijaga dikenal sebagai orang yang toleran pada agama dan kebudayaan lokal. Beliau pun tegas dalam hal akidah. Selama budaya masih bersifat transit dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, beliau menerimanya. Wayang beber kuno yang detail dengan bentuk manusia dirubah menjadi wayang kulit yang samar dan tidak terlalu mirip manusia karena sepengetahuannya bahwa menggambar dan menceritakan sesuatu yang mirip manusia dalam ajaran Islam haram hukumnya. Sunan Kalijaga berpendapat bahwa masyarakat harus disikati secara bertahap. Pertama, bersyahadat terlebih dahulu dan melanjutkan perkembangan dalam segi ibadah dan pengetahuan Islam. Beliau berpendapat apabila Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Beliau mengubah lakon-lakonnya seperti layang kalimah sada, lakon petuk dadi kutu,
yang semuanya memiliki ruh Islam yang kental. Karakter-karakternya pun ditambah seperti karakter Punawan yang syarat akan muatan Islam. Karya-karya Sunan Kalijaga. 1. Seni wayang. Proses penyebaran agama Islam di masyarakat Jawa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini memanfaatkan kebudayaan setempat dalam bentuk. 2. Seni ukir. Dalam penyebaran agama Islam, Sunan Kalijaga juga menghasilkan karya berupa seni ukir dengan bentuk dedaunan. Seni ukir dedaunan ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga, yang hingga saat ini masih dapat ditemui dalam alat musik gamelan dan rumah-rumah adat di sekitar Demak dan Kudus. 3. Seni suara. Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan karya yang berupa seni suara. Bahkan lagu-lagunya telah dijadikan sebagai lagu tradisional di daerah-daerah tertentu. Sebut saja adalah lir ilir, gundul-gundul pacul, kidang rumeksa ing wengi, lingsir wengi, dan saluk lengkung. Bahkan Sunan Kalijaga juga turut serta dalam menciptakan tempat mencopat dendeng gula yang mana memiliki kolaborasi melodi Arab dan Jawa. 4. Baju takwa. Sunan Kalijaga menjadi salah satu anggota dari Wali Songo yang memiliki ciri khas yakni cenderung akomodatif terhadap tradisi Jawa. Bahkan dalam cara berpakaiannya, Sunan Kalijaga selalu menggunakan blangkon. Hal ini jelas berbeda sebab para wali lainnya cenderung memakai jubah. Sunan Kalijaga juga diyakini sebagai pencipta baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung. Sunan Kalijaga juga memiliki beberapa peninggalan seperti beduk, grebeg mulut, gong, sekaten, seni ukir tumbuhan, dan cerita pewayangan yang dihimpun dalam cerita wayang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.